Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan sebelum saya memulai konten hari ini, udah dimulai sih ya kontennya. Sebelum aku memulai cerita hari ini, izinkan aku untuk menyapa kalian yang sudah sudi berkomentar di kolom komentar. Dan untuk pertama-tama saya akan membacakan komentar dari Asyana Syaki. Sehat terus dan semangat terus bang. Thank you banget Asyana, juga share dan like biar makin rame katanya. Wow, luar biasa sekali. Ratih CY1FR, channel bagus, yuk bisa naik terus subscribernya, amin, Allahumma amin. Ada juga Dewi Komala 5224. Kok aku nggak lihat Satrio meliput kemenangan Harasta ya? Sabar ya. Kemudian ada Maulidan, halo Maulidan, subscriber lama aku semenjak 4 tahun yang lalu. Saya pernah Darla katanya. Dan Almira Meli, di video apa judulnya bang? Banyak rame. Kemudian ada Rahmat BKL4672, semangat bang katanya. Thank you banget. Dan untuk kali ini saya akan membahas kisah seram seputar Alas Roban. For your information, Alas Roban adalah sebuah hutan yang berada di jalur Pantura, Pulau Jawa, jadi jalur utara. Yang tepatnya itu ada di Kabupaten Batang, menghubungkan antara Batang dan Semarang. Sehingga kalau kita mudik, atau barangkali kalian yang biasa mudik dari Jakarta ke Jawa Timur atau Jakarta ke Semarang, biasanya selalu lewat alas yang satu ini. Mungkin kalian-kalian penikmat horor tentunya sudah tidak asing betapa banyaknya YouTuber horor membahas Alas Roban. Karena memang di sini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang seram, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan alam gaib, dan salah satunya adalah kisah yang akan aku ceritakan di konten kali ini. Jadi di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari seseorang yang bernama Yusuf yang menuliskan cerita tersebut dan mengklaim bahwa kisah ini adalah kisah nyata yang dialami bersama 3 orang sahabatnya saat berlibur ke Yogyakarta. Jadi Yusuf ini pergi ke Yogyakarta untuk liburan bersama 3 orang temannya yang bernama Ubay, Koko, dan juga Andi. Jadi mereka ini berlibur memang karena memang kuliahnya lagi libur gitu loh. Di Jakarta mereka tuh udah ancang-ancang nih kalau bisa kita lewat Alas Roban ini jangan sampai waktunya udah malam hari. Karena memang kisah-kisah mistis, kisah-kisah yang seram-seram itu udah banyak mereka dengar sebelumnya. Tapi karena mobilnya si Koko ini mobil tua, sebenarnya mereka berempat juga udah was-was nih. Yang bener aja nih, kita liburan ke Jogja pakai mobil tua ini. Si Koko ini sebenarnya punya beberapa mobil karena orang tuanya juga emang lumayan berada lah gitu. Tapi kenapa mobil tua yang dipinjamkan? Mungkin alasan dari orang tuanya si Koko ini supaya mereka tuh nggak ngebut-ngebut di jalan. Dan benar saja mereka mengambil ancang-ancang secara waktu nih ya, dari Jakarta jam berapa supaya mereka ntar pas di Alas Roban itu masih matahari itu masih ada, jadi masih terang. Dan kalau masih terang tuh mereka berharapnya tuh jauh lebih aman lagi dan tidak mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Tapi apa daya, di perjalanan karena mobilnya Koko ini adalah mobil tua, mereka itu nggak bisa ngebut. Ditambah lagi dengan cuaca perjalanan waktu itu yang tidak terlalu cerah. Dan hal ini menyebabkan mereka tiba di Alas Roban itu kira-kira pukul 5:30 sore, jadi menjelang maghrib. Dan mereka pun memutuskan sebelum masuk Alas Roban, ayo kita sholat maghrib dulu sembari istirahat di salah satu kedai yang ada di sana. Setelah mereka ngopi, mereka maghriban dulu, mereka melanjutkan perjalanan dan mulailah mereka masuk ke dalam kawasan atau jalur Alas Roban. Jadi jangan kalian bayangkan perjalanan ini cerah-cerah aja ya. Tapi perjalanan kali ini diwarnai dengan mendung dan hujan yang gerimis. Bisa dibayangkan melewat ke sebuah tempat seram dengan cuaca yang sedikit gerimis itu pasti menambah keseramannya. Dan benar saja ketika mereka melintasi Alas Roban, waktu sudah menjelang malam dan langit sudah tidak cerah lagi. Langit itu sudah mulai gelap. Mereka pun udah mulai was-was karena mereka udah mulai was-was satu sama lain. Mereka berempat ini memutar musik di dalam mobil dengan harapan untuk mengurangi keseramannya. Jadi supaya mereka tuh nggak takut-takut banget. Udahlah kan mereka tuh muter musik sepanjang Alas Roban itu, tiba-tiba musik yang sedang mereka putar di dalam mobil itu berhenti. Karena mereka ini nggak mau ketakutan, mereka berpikir positif aja. Mungkin karena memang mobil ini sudah tua dan tipnya juga udah tua, mungkin dia tuh ngadat aja gitu, nggak ada gangguan-gangguan gaib. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan ngobrol, dengan bercanda. Tapi Ubay itu sudah memperingatkan mereka, kalau lewat sini, ini kan jalurnya ini dikenal jalur yang seram dan banyak sekali gangguan-gangguan mistis sebelumnya dari cerita yang mereka dengar. Jangan bercanda, banyak-banyak berdoa, kata si Ubay. Bener juga. Tapi entah kenapa teman-temannya waktu itu tidak mengindahkan omongannya si Ubay ini.
Mungkin mereka berpikir bahwa jalur kala itu tuh tidak terlalu sepi. Ada beberapa mobil di depan, ada beberapa mobil di belakang. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mereka sampailah di sebuah pertigaan di jalur Alas Roban itu. Dan di saat itu, mereka tidak lagi mendapati ada beberapa mobil depan, beberapa mobil ke belakang. Nggak tahu kapan itu mereka mendahului itu mobil-mobil. Pokoknya intinya mereka itu mobilnya tinggal sendiri aja. Yang menyebabkan si Yusuf yang membawa mobil itu, karena si Yusuf nih yang bawa mobilnya ya, si Yusuf itu kebingungan, ini kita harusnya ke kanan atau ke kiri. Nah, mulai bingung kan? Nah, teman-temannya juga, lah kamu tanya aku tanya siapa? Masa aku tanya dedemit-dedemit di sini? Kata teman-temannya gitu, kata si Ubay. Udah aku bilang dari tadi, kalian tuh kalau lewat sini itu jangan bercanda-bercanda, banyakin berdoa. Sekarang kalau udah begini kayak apa? Nah, entah apa pertimbangannya, tiba-tiba si Koko ini bilang, ya udahlah kita ke kiri aja, kayaknya feeling aku ke kiri lah yang benar gitu. Akhirnya si Yusuf pun mengikuti kata-kata si Koko. Mereka mengambil jalur kiri. Dan setelah beberapa saat mereka berjalan, mereka itu merasa kenapa jalanan ini tuh makin lama makin sepi, makin sepi, makin sepi, makin sempit. Hingga pada suatu titik tiba-tiba si Ubay tadi tuh teriak, "Stop!" gitu. Nah, kaget kan semua. Akhirnya si Yusuf pun refleks nginjak rem. "Stop, ada apa Ubay?" katanya. Kalian nggak lihat itu kayaknya di depan itu tuh jalan buntu itu nggak mungkin tuh kayaknya penuh dengan semak-semak katanya gitu. Nah karena Ubay ngomong begitu mereka penasaran, dipinggirinlah mobil itu. Mereka turun dari mobil dan bener aja waktu mereka melongok ke depan itu di balik semak-semak itu udah jurang. Wah bener Ubay, untungnya kamu tadi teriak, kalau enggak kita udah masuk jurang itu sama-sama katanya. Ya udahlah kita putar balik aja. Mereka memutuskan untuk putar balik. Ya iyalah nggak bisa lah terus lanjut perjalanan di depannya udah jurang kan. Dan mereka saat putar balik itu mereka berencana untuk bertanya dengan siapa saja yang mereka nanti itu ketemu di jalan gitu loh. Mereka niatnya itu bertanya apakah jalur ini benar atau enggak, atau kita harus lewat jalur yang mana, atau untuk kembali ke pertigaan tadi itu lewat yang mana. Karena memang saat itu tuh kondisinya mereka udah sama-sama bingung dan panik. Hingga pada akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di tengah-tengah hutan itu. Rumahnya itu rumah bagus, bukan rumah jelek. Tetapi yang aneh adalah penerangan di rumah itu tuh tidak seterang rumah-rumah biasanya gitu loh. Jadi lampunya di sana itu temaram. Tapi karena memang itu adalah satu-satunya rumah, mereka berempat pun memutuskan untuk turun. Mereka masuk ke halaman rumah itu yang cukup luas, mereka memarkirkan mobilnya di sana, mereka mulai berjalan menghampiri rumah tersebut dengan harapan di dalam rumah itu ada penghuninya. Dan benar saja memang ada penghuninya. Mereka menemui ada seorang anak kecil laki-laki yang keluar dari rumah dengan lari-lari gitu. Yang pertama kali yang melihat itu adalah Yusuf. Yusuf itu bilang, "Dek, ada bapaknya nggak?" kata dia gitu. Nah, anak laki-laki itu waktu ditanya begitu, anak laki-laki itu bukannya ngejawab, tapi malah ngelihat ke arah Yusuf itu atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kayak seolah-olah tuh aneh gitu loh, ada orang di sini gitu. Mungkin. Tapi karena itu anak kecil yang umurnya tuh sekitar kira-kira tuh 4-5 tahun, ya mereka belum curiga gitu loh. Loh kok nggak dijawab? Oh iya, mungkin memang karena dia anak kecil, dia juga nggak tahu kali. Atau dia takut, kita ini kan orang asing, kata si Yusuf ke teman-temannya. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah ketika mereka mendapati ada bapak-bapak di sana yang sedang menyapu di malam hari. Dan bapak-bapak itu pun saat dipanggil, "Pak, permisi Pak, kami mau numpang nanya," gitu. Bapak-bapak tersebut tidak menjawab, hanya melihat ke arah mereka berempat, kemudian melanjutkan menyapu. Nah, melihat keanehan ini kayaknya ada yang nggak beres ini pikir mereka. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke mobil dan segera melanjutkan perjalanan. Niatnya. Tetapi ternyata saat mereka berusaha nih si Yusuf ini untuk menghidupkan mesin mobilnya lagi, mesin mobil itu nggak bisa dihidupkan. Dan di saat yang sama tiba-tiba si Koko itu teriak, "Lihat mereka datang ke sini, lihat mereka datang ke sini." "Mereka siapa?" kata si Yusuf kan. Ternyata Koko tuh melihat bapak-bapak sama anak-anak tadi tuh itu tuh jalan menghampiri mereka dari arah belakang. Tapi seramnya di sini mereka berjalan itu bukan dengan kedua kakinya napak di bumi, melainkan dengan cara melayang. Melihat hal tersebut tentunya mereka makin panik dan alhamdulillahnya mesin mobil bisa dihidupkan. Mereka segera keluar dari halaman rumah itu dan ketika mereka begitu keluar dari halaman rumah itu untuk melanjutkan perjalanan, mereka nengok ke belakang, sudah tidak ada rumah lagi. Fix. Jadi tadi bapak-bapak sama anak kecil tadi adalah hantu alias makhluk halus. Mereka pun terus membaca doa di dalam hati supaya selamat karena sudah makin panik, ini kondisinya udah makin gak kondusif gitu. Sampai mereka pun akhirnya alhamdulillah bisa keluar dari jalur atau kawasan Alas Roban ini. Dan mereka pun menemukan sebuah warung. Warung itu adalah warung kopi di mana mereka memutuskan untuk istirahat di situ. Penjaga warung kopi itu adalah ibu-ibu. Rupanya ibu-ibu ini menangkap ada sinyal-sinyal atau raut-raut mereka ini tuh sedang ketakutan gitu. "Ada apa dek?" ibu-ibu tanya gitu. "Ada gangguannya di dalam." "Diganggu apa di dalam?" "Loh kok ibu tahu?" kata si Ubay. "Iya, soalnya kalian itu bukan orang pertama yang keluar dari Alas Roban dengan raut muka ketakutan begitu. Bukan cuma kalian yang diganggu di dalam."
Jadi sebenarnya ini adalah bukan kisah satu-satunya kisah seram di Alas Roban. Kalau kalian tuh menyaksikan YouTuber-YouTuber lain juga bahasnya pasti banyak banget soal Alas Roban ini. Entah yang orang disesatkan, entah orang itu diganggu pocong, entah orang diganggu makhluk halus model apa, entah yang kecelakaan. Karena memang setelah aku baca di Google, Alas Roban adalah salah satu jalur paling rawan di Pantura. Dimana di situ seringkali terjadi kecelakaan dan berujung maut. Jadi mungkin dari kisah ini kita bisa belajar kalau kita melintasi jalur-jalur atau kita pergi kemanapun jangan lupa banyak-banyak berdoa sepanjang perjalanan karena namanya jin setan itu ada di mana-mana dan siap mengganggu kita. Oke, thank you banget sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Thank you banget yang udah komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral. Bye.